salah seorang teman saya itu ekstrim banget. Soal pemahaman Islamnya. Iya, salah satunya dia mengatakan gini, lebih baik anjing yang naik ke rumah saya ketimbang orang yang tidak sholat. Oke. Bayangkan itu. Kami kalau tidak sholat subuh, Digampar. saya pastikan kasur kami itu basah karena kami disiram dengan air. Oh wow. Seperti itu. Ya. Tapi saya kembali pada diskusi tadi ini. Ini bukan tentang saya, ini tentang pikiran seorang Felix. Tidakkah hari-hari ini juga agama Islam ini menghadapi tantangan bagaimana kemudian logika itu diterjemahkan dengan cara yang sesuai dengan pikiran orang yang sedang mencari itu? Iya, bias maksudnya. Mungkin kata yang tepatnya itu. Iya, memang betul sih. Sekarang yang lebih tepatnya adalah orang-orang Muslim yang menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Kalau Islam sih sebenarnya tidak pernah menghadapi permasalahan itu sih, tapi Muslimnya banyak menghadapi permasalahan itu karena kenapa? Karena orang Muslim itu sebenarnya jauh banget sekarang daripada Islam. Jauh banget. Nah karena itulah kita nggak bisa mengharapkan bahwa orang-orang Muslim sekarang itu jadi perwujudan atau jadi semacam kayak refleksi daripada Islam itu sendiri. Karena mereka bahkan kalau aku memberikan satu pernyataan mungkin unpopular ya, tapi orang-orang Muslim itu kebanyakan mengkhianati Islam. Itu dari ayat pertama. Ayat pertama yang muncul adalah Iqra, bacalah. Sementara kita tahu bagaimana minat baca orang-orang di Indonesia misalnya, atau Islam atau orang-orang Muslim secara umumnya. Di Indonesia aja kalau nggak salah datanya kan udah bilang kita nomor 2 paling bawah kalau nggak salah di Asia Tenggara atau bahkan di seluruh Asia. Artinya minat baca kita tuh rendah banget sebenarnya. Kalau misalnya minat baca kita rendah, bagaimana terus kemudian literasi kita yang lain? Itu maksudnya. Padahal Islam justru menyuruh dari awal Iqra, baca. Satu-satunya agama menurutku yang suruh baca itu adalah Islam sebenarnya. Suruh baca, ratusan kali suruh mikir, tapi berapa banyak di antara kita yang mikir? Itu adalah perintah pertama itu. Perintah pertama. Dan kita disuruh untuk untuk bisa adil dalam memandang sesuatu misalnya. Itu juga Allah jelaskan dari awal, suruh ketika salah kita minta maaf dan seterusnya, mencari yang terbaik tanpa alasan. Itu menurutku sifat-sifat mental yang dari awal-awal surat itu disampaikan di dalam Al-Quran. Sebenarnya saya ingin berdebat banyak soal ini. Tiba-tiba saya ingat ruang-ruang debat saya di masa-masa mahasiswa dulu. Oh iya. Iya kan? Pas Tapi ya. Iya. Ya salah satu yang ingin saya tanyakan ke Felix itu, saya tidak butuh jawaban sekarang karena kita ada poin yang harus kita bicarakan. Betul. Adalah apa tanggapan Felix dengan tanggapan seorang filosof dari Inggris kalau saya nggak salah, Bertrand Russell. Dia katakan gini, dosa dan amalku itu perjanjianku dengan ilahi, bukan dengan orang per orang. Exactly. Maka kemudian kenapa saya harus menyerahkan diri pada pemahaman orang? Betul. Biarkan aku bernegosiasi dengan Tuhanku yang hanya aku pahami, tidak kalian pahami seperti yang saya bayangkan. Betul. Jadi menjadi sangat personal. Betul. Tapi jangan kita bahas ini dulu ya. Tentu. Nanti kita panjang ceritanya kalau kayak gitu. Oke. Saya ingin melihat cara pandang seorang Felix itu menyangkut dengan Islam hari ini. Oke. Kenapa kita termasuk Indonesia ya? Ya. Tiba-tiba dianggap mewakili segala macam keterbelakangan itu, Felix. Terutama dalam hal teknologi atau apapun yang berbau dengan masa depan. Ya. Ada banyak saudara-saudara kita orang Muslim itu yang tampaknya begitu bangga menancapkan diri di masa lalu. Ya. Tidak pernah menyadari bahwa ternyata kehidupan itu maju ke sana. Kita lihat bagaimana. Contoh lah, nanti kita kalau ada waktu kita bahas. Misalnya Israel, negara yang baru lahir, yang terpinggirkan ratusan tahun, tiba-tiba mereka bisa tampil sepower ini kan. Betul. Kita bisa setuju atau tidak setuju dengan agamanya atau apapun. Tapi saya bicara tentang bagaimana mereka menghadapi masa depan. Ya. Apa tanggapan Felix soal itu? Pertama-tama tidak ada sebuah perdebatan ketika orang mengatakan bahwasanya history ataupun sejarah itu kayak akar. Nah, jadi dia kayak akar, maka kalau kita menginginkan pertumbuhan satu pohon yang besar, pertumbuhan pohon yang kokoh, itu harus berdasarkan akarnya dulu yang kuat. Artinya bangsa yang tidak menghargai sejarah benar tidak akan pernah berkembang sebenarnya. Nah, jadi akar itu ibarat sebuah pegangan dia untuk dia bisa tumbuh ke atas. Atau seperti sebuah bangunan, ketika misalnya bangunan itu mau dibuat 50 lantai, tentu saja fondasinya itu berbeda dengan ketika cuma mau dibangun sekitar 2 lantai misalnya. Nah, jadi sejarah itu ibarat fondasi sebenarnya. Dia nggak kelihatan tapi pengaruhnya sangat benar terasa.
Nah berarti sebenarnya di Indonesia tuh justru sebaliknya. Justru karena Indonesia itu adalah, bukan Indonesia ya, warga Indonesia itu menurutku kebanyakan tidak menghargai sejarah atau tidak paham dengan sejarah Islam. Itu yang justru menyebabkan mereka mundur. Nah kalau kita lihat Israel, justru Israel sangat bangga banget dengan masa lalunya. Bahkan ngeklaim terus kan ya. Mereka bilang bahwa ini adalah tanah kami sejak 2000 tahun yang lalu. Bangga pada masa lalu ada satu hal, tetapi yang kita bahas sebenarnya adalah Nostalgia. bagaimana menerjemahkan kebanggaan itu untuk sebuah jalan ke menuju masa depan. Betul. Itu yang saya pengen lihat dari sudut pandang seorang Felix. Betul. Nah, itulah yang aku maksud dengan fondasi itu harus ada keterkaitan dengan yang di atas. Nah, kalau kita misalnya ngelihat ada orang bangun bangunan misalnya, dia bangun fondasi itu karena dia sudah sadar banget bahwa ini akan connect kepada struktur bangunan yang akan dia bangun di atasnya. Tapi kalau cuma dia bangun fondasi ansih tanpa terus kemudian ada koneksi kepada masa depan, itu hancur. Nah, Indonesia itu problematikanya adalah jangankan dia terus kemudian bisa mengondisikan fondasinya aja sudah nggak ada. Sehingga akhirnya dia mengambil sejarah-sejarah orang lain kan. Ketika dia mengambil sejarah orang lain ya udah jadinya nggak jelas karena nggak ada pijakan. Mau dibangun seberapa tinggi pun maka lebih cepat hancurnya sebenarnya. Nah jadi kalau aku lihat sekarang, kalau di negeri-negeri yang lain misalnya yang maju-maju itu justru mereka sangat tahu kenapa, dari mana mereka berasal. Mereka seperti apa, harus berakar pada pandangan atau pemikiran atau prinsip seperti apa. Nah Indonesia kalau kita tanya balik lagi, mereka berakar pada prinsip apa, mereka juga nggak ngerti. Saya ada beberapa catatan di sini nih khasnya forum ini Felix. Kami bermain beberapa data. Ini ada contoh ketertinggalan banyak negara Islam dalam beberapa indikator global ya. Ini dalam hal kontribusi ekonomi globalnya jelas, pendapatan rata-rata, pendidikan tinggi, sains dan teknik penelitiannya, publikasi, kualitas institusi negara bahkan, pendidikan saya dan konflik instabilitas. Masih ada kita punya catatan. Nah ini data survei bahkan ini yang sebenarnya kita harus hati-hati membahasnya karena di negara kita ini banyak orang yang gampang tersinggung. Benar. Ada beberapa catatan yang mengatakan bahwa terutama orang muda di kawasan Arab itu banyak yang meninggalkan Islam. Betul. Iya kan? Bahwa kemudian banyak juga orang bule yang masuk ke Islam. Itu adalah fakta yang lain. Itu adalah fakta yang lain lagi. Betul. Tetapi kan kita jadi bertanya, kenapa kegerangan? Dan itu harus diharap. Benar. Tidakkah cara pandang orang Indonesia itu bahkan dalam hal yang dijelaskan tadi soal gaya hidup segala macam itu mengacu ke Arab. Ini yang saya khawatirkan. Nah, lanjut. Kita tunjukkan semuanya dulu. Ini faktor orang meninggalkan Islam seperti apa. Ini adalah hasil dari penelitian ya. Ada, kita tidak asal ngomong saja nih. Betul. Lanjut. Nanti aja ini soal ini. Kita nih dulu. Seperti apa gerangan? Aku bahas satu persatu ya. Pertama kita bahas dulu tentang kenapa sekarang orang-orang Muslim itu tertinggal. Nah kita bisa lihat bahwasanya data-data semuanya tadi itu pasti berakar daripada pasca sekitar ya 1800 ke depan lah sebenarnya. Tapi kalau kita lihat data-data sejarah yang lebih panjang lagi, kalau misalnya contoh kita sepakati 1800 ke depan sampai sekitar tahun 2000 berarti sekitar 200-300an tahun lah. Itu berarti Islam benar-benar berada dalam kondisi yang terpuruk dengan data-data yang sudah nggak bisa dibantah. Memang kita tertinggal di segala macamnya. Kalau gampangnya aku bilang ya orang-orang Muslim ya pergi ke masjid, aku kehilangan sendal 7 kali. Gitu. Itu kan itu sederhana aja gitu. Dan gak usah yang jauh-jauh tentang sains gitu kan ya. Untuk urusan sendal aja mereka masih ternyata ngambil punya orang lain. Nah tapi kalau kita lihat dari tahun 1700 ke belakang itu justru fakta yang kita lihat ataupun data-data yang kita lihat justru sebaliknya. Justru peradaban Islam waktu itu memimpin dunia. Jadi artinya dari tahun 600-an sampai sekitar tahun 1700-an dengan up and down-nya Islam benar-benar mempengaruhi bagaimana peradaban dunia itu terjadi. Nah artinya Islam sendiri sebenarnya ketika munculnya dia menginspirasi satu perubahan besar. Waktu itu peradaban-peradaban yang sudah usang, peradaban Romawi, peradaban Persia, mereka melakukan perang terakhir, The Great War of Antiquity. Setelah itu kan digantikan oleh peradaban Islam. Nah, dan peradaban Islam terus-menerus mewarnai sejarah keemasan dunia itu sebenarnya sampai 1700. Nah, berarti sebenarnya yang harus kita sorotin adalah apa nih yang terjadi pada tahun 1700-an, 1800-an ini sehingga mengakibatkan Islam itu hancur. Nah, itu premis yang pengen aku bangun dulu gitu kan ya. Nah lalu terus kemudian berefek satu lagi yang kita bahas misalnya kayak Arab Saudi misalnya. Arab Saudi kenapa dia sekarang jadi seperti ini ya, balik lagi kalau kita bahas dari tahun 1800 Islam itu sebenarnya sudah ditinggalkan. Jadi yang tertinggal hanyalah Muslim sebenarnya. Hanyalah Muslim dan praktek-praktek ritual yang tertinggal. Artinya pertanyaan sederhana,
apakah ketika ada orang sholat itu sudah pasti dia adalah seorang muslim yang taat? Jawabannya tidak. Atau apakah ketika ada seseorang yang pakai jubah lalu terus kemudian wajahnya Arab dia sudah pasti Islam? Jawabannya tidak. Karena di masa Rasulullah orang-orang yang pakai jubah kayak Abu Lahab itu juga orang-orang yang bukan muslim kan gitu kan ya, atau kayak Abu Jahal juga bukan muslim. Jadi kita tidak bisa melihat pada penampakan dan ritual menurutku sih. Tapi Islam itu yang mendahului daripada semuanya, mendahului daripada sholat, mendahului daripada puasa atau praktek-praktek ritual yang lain adalah pemikiran. Jadi orang tuh dilihat Islami atau tidak menurutku dari pemikirannya. Nah pemikirannya ini nanti akan terlihat pada cara dia untuk memutuskan sesuatu. Jadi kalau aku diminta untuk menyederhanakan, Islam itu apa sih? Respons terhadap satu kejadian. Itu adalah Islam. Bagaimana cara respons terbaik terhadap sesuatu. Itu Islam tuh. Itu yang saya maksud Felix ya. Karena kita sedikit agak ke belakang ya. Bagaimana pernah di masanya seperti yang Felix tadi sampaikan. Ya. Para pemikir Islam itu luar biasa. Finest. Katakanlah misalnya Ibnu Sina yang kita kenal dengan Avicenna itu. Ya, Al-Khwarizmi. Itu peletak dasar dunia medisinnya. Ya. Bagaimana kemudian seorang Al-Farabi bisa mendebat Aristoteles. Betul. Iya, dan kemudian termasuk yang disebutkan tadi Khawarizm itu penemu algoritma. Dia yang memperkenalkan kita dengan angka. Iya, dan juga akhirnya jadi AI. Jadi AI gitu ya. Betul. Tapi itu kan sejarah. Benar banget sejarah. Iya, hari ini tak terbaca identifikasi itu pada perkembangan yang ada. Betul. Kita hanya membahas bahwa oh ya dulu orang muslim hebat ya keren gitu kan. Betul. Tapi di mana kita sekarang? Nah, makanya beda antara nostalgia sama terus kemudian akar sejarah adalah bahwa saya kalau akar sejarah itu mencari pola-pola. Kalau nostalgia itu terjebak pada hasil. Karena kita tahu hasil itu hasil itu adalah efek daripada pola. Nah, yang harus dipelajari justru adalah polanya bukan hasilnya. Maka kalau aku menjelasin pada semua orang, aku cuma ngasih tahu bahwasanya Khawarizmi ataupun Ibnu Sina ataupun terus kemudian Al-Farabi ataupun terus kemudian Biruni, Haythami dan seterusnya. Ini adalah produk daripada sebuah sistem. Jadi produk daripada sebuah pola. Yang harus dicari bukan mengulangi orangnya, tapi mengulangi polanya. Nah pola-pola ini yang kemudian kita coba untuk ajarin pada orang. Ya, tapi kenapa begitu Felix? Coba Anda kan, saya lihat jadwal Anda itu luar biasa banget ya. Dan sebagai, mohon maaf saya gunakan kata Muslim, Islam orang baru gitu ya. Pasti lebih terbuka dalam bagaimana memaknai sebuah peristiwa. Benar. Seperti ini di lapangan gitu ya. Pasti kan melihat di masyarakat kita. Benar. Kenapa kegerangan seperti itu? Saya harus hati-hati mengatakannya bahwa betul kata Felix tadi, kita terbiasa dengan segala hal yang berbau kulitnya doang gitu ya. Ritual, sorbannya lah segala macam. Bahkan ya kalau ini saya berani mengatakannya nih, di TikTok itu ada para penceramah agama itu yang ngomongnya ngawur minta ampun. Katanya Tuhan menurunkan rantai dari langit segala macam. Bodoh sekali gitu. Iya, sangat doesn't make any sense. Saya mohon maaf menggunakan kata bodoh sekali, tapi saya tersinggung. Sebab saya juga Muslim, tapi nggak begitu-gitu amat gitu. Apa kata Felix? Nah ini juga nanti pasti ada yang komen, Ustadz kok pakai kaos gitu kan ya. Kan aku bilang ya, aku kan bukan Ustadz, aku kan motivator. Jadi gini, nah pertama yang aku paling banyak aku kritik adalah pendidikan kaum muslimin juga termasuk di Indonesia itu dimulai dari what and how. Itu problematika besar. Tidak dimulai daripada why. Padahal zaman dulu ulama-ulama sudah pernah bilang begini, pertanyaan yang tepat akan membuka ilmu yang tepat. Jadi ilmu itu kayak tempat-tempat penyimpanan dan pertanyaan adalah kuncinya. Kalau kamu punya kunci cuma ini ya berarti kamu cuma bisa buka yang ini aja. Tapi kalau kamu misalnya mau untuk membuka yang tepat, kamu harus punya kunci yang tepat. Nah, kalau kita lihat di pendidikan orang-orang muslim yang mereka bahas adalah what and how. Apa itu Islam? Bagaimana caranya Islam berjalan? Apa itu syahadat? Apa itu sholat? Apa itu zakat? Apa itu puasa? Apa itu haji? Apa itu rukun iman dan seterusnya. Tapi sebenarnya Rasulullah tidak pernah mengajarkan mulai dari what and how. Kita harus ingat bahwasanya sholat itu baru ada setelah 12 tahun. Orang-orang muslim diajari Rasul tentang why, tentang tentang kenapa engkau bisa terus-menerus untuk melakukan seperti ini. Nah, di dalam Islam pertanyaan why ini akan menghasilkan jawaban akidah namanya atau tauhid, keyakinan, iman. Sedangkan how and what itu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan jawaban fikih. Contoh misalnya kayak gini. Sholat itu apa sih? Itu jawabannya pasti fikih. Bagaimana sih caranya sholat?
itu jawabannya pasti fikih. Tapi kalau kita bertanya, kenapa kita sholat? Itu jawabannya akidah. Nah, Indonesia tidak memulai dari pertanyaan yang benar. Selalu dari what and how. Termasuk dalam proses politik. Tidak pernah ditanyakan why, tapi ditanyakan what and how. Nah, itu yang pertama tuh. Kenapa seperti itu? Sederhana sih, kita nggak terbiasa critical thinking. How? Critical thinking itu adalah pertanyaan why, bukan what and how. Karena sebelum what and how harusnya didahului oleh why dulu sebenarnya. Filosofi kan begitu kan. Kalau kalau saya tanya sekarang, Felix, coba kritik apa yang paling keras yang bisa Anda berikan kepada kita ini, agama kita sekarang ini, agar kemudian tidak tenggelam di masa lalu dan bisa menjawab masa depan. Ya, menurutku critical thinking tadi sih. Rasulullah itu senantiasa, bukan hanya Rasulullah ya, Allah senantiasa membiasakan orang untuk critical thinking. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah tunjukkan Nabi Ibrahim ketika dia melihat orang-orang di tempatnya itu menyembah pada sesuatu berhala, misalnya patung dan segala macam. Maka terus pertanyaan pertama adalah, kenapa kalian menyembah patung ini? Kan gitu. Nah, orang-orang tuh jawab, karena nenek moyang kami melakukan seperti ini. Lalu terus kemudian dijawab lagi, emang nenek moyangmu nabi? Nah, kalau misalnya kita lihat di Indonesia, bukankah sama kayak gitu juga? Kita bisa ditanya nih, kenapa kamu melakukan kayak gini? Most of Muslims di Indonesia akan berkata bahwa ya memang udah begini gitu kan ya. Kalau nggak begini ya berarti bukan Islam gitu kan ya. Islam pokoknya agama yang paling bagus. Kenapa agama yang paling bagus? Ya udah pokoknya udah begitu. Mereka nggak lagi terus kemudian merasa perlu untuk mempertanyakan kenapa ini sampai di akhir. Atau mungkin juga tidak paham kali. Nah itu tadi, karena menurutku bukan tidak paham sih, tapi terbiasa. Jadi karena tidak pernah ada yang mau untuk membawa itu sampai level why. Karena level Y itu adalah akar sebenarnya. Yang tadi kita bilang history itu adalah akar, level Y itu adalah akar. Nah, problematikanya akhirnya muncullah Islam-Islam kulit tadi itu. Contoh misalnya ya, dari critical thinking ini muncul otoritas yang di-abuse. Kalau misalnya ada seseorang sudah bergelar kiai, ada seseorang sudah bergelar ustadz misalnya, atau seseorang bergelar misalnya gus dan segala macam, apapun yang dia lakukan sudah pasti benar. Karena orang merasa khawatir ketika untuk melawan otoritas dia kan. Padahal di dalam Islam kan nggak begitu. Padahal di dalam Islam adalah ya gus ataupun kiai atau ustadz ya sama-sama manusia juga. Mereka cuma diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan ilmu aja. Bukan berarti ketika kita terus kemudian tahu yang salah atau tahu yang benar lantas kita nggak omongin. Nah ini salah satu problem daripada hasil daripada critical thinking itu. Kalau dalam politik itu kita kenal istilah yang aneh. Tirani mayoritas. Tirani mayoritas. Iya, tirani mayoritas itu terjadi juga di Indonesia walaupun menurutku nggak separah zaman dulu ya. Sekarang itu yang terjadi malah tirani minoritas menurutku sih. Kalau kenyataannya. Gitu ya. Ya makanya karena ini sudah mulai mengganggu kita. Ya. Anak-anak muda kita itu mungkin karena pendidikan semakin baik, maka critical thinking itu tadi mulai munculkan gitu ya. Benar. Berbahaya kalau kemudian kita tetap menggunakan format yang dulu. Contoh misalnya, ya saya harus terbuka deh di tempat ini. Misalnya pergi Jumatan ya. Betul. Penceramahnya itu, aduh ya Allah. Sangat membosankan ya. Waduh, pokoknya kalau bukan neraka, ya berarti neraka yang di atasnya gitu. Iya, kalau nggak neraka 1, neraka 2 ya. Jadi akhirnya kemudian kita merasa bahwa tampaknya memang ada penggambaran yang ingin ditunjukkan bahwa Islam itu adalah bengis gitu ya. Iya, Islam itu adalah agama yang serem kejam gitu ya. Iya. Gitu. Nah, makanya jadi ya saya mau tanya sama Mas Felix ini adalah di forum ini silakan gunakan forum saya kalau Anda mau berdakwah tidak apa-apa juga. Tapi maksud saya dalam format seperti yang kita bahas. Betul. Agar kemudian kita itu menjadi seorang yang beragama itu nyaman. Benar banget. Seperti itu. Karena aku juga sedih sih. Aku yakin kebanyakan Gen Z ketika datang ke sholat Jumat, kata-kata yang terakhir dia dengar adalah Alhamdulillah. dari khotib. Setelah itu dia tidur. Setelah itu kata pertama yang dia dengar lagi adalah qomat. Allahu Akbar kan itu kan ya. Dia baru bangun lagi. Karena kenapa? Ya semua kita udah tau lah kita datang sholat Jumat cuma untuk menggugurkan kewajiban kan. Padahal ada satu kalimat yang penting banget. Rasulullah itu menyampaikan, para sahabat itu menyampaikan ketika Rasulullah itu berkhutbah matanya sampai terus kemudian merah, lalu terus kemudian suaranya keras. Kenapa? Karena omongannya relate dengan apa yang terjadi. Nah sekarang kalau misalnya nggak relate, mau ngapain orang dengar gitu kan ya. Sekarang orang lagi ngomongin tentang Iran dan Israel sama Amerika misalnya. Terus kemudian khotibnya ngomong tentang
terakhir kali aku dengar tuh adalah tentang mempersiapkan kematian. Lah gimana ceritanya ini? Gen Z mah nggak takut mati. Gen Z mah lebih takut salah kostum daripada mati. Lah ini kan gak relate kan, maksudnya dia ngomong sama siapa. Terakhir kali aku juga komplain kok ketika sholat Jumat, aku bilang sama temenku ketika itu pulang dari sholat Jumat, aku bilang gini, kenapa dia harus ngomongin orang-orang yang gak datang? Karena orang-orang tuh gak datang. Contoh misalnya, siapapun yang ketika bulan puasa masih makan, itu keterlaluan. Aku bilang, orang yang masih makan gak datang sholat Jumat. Gitu kan ya. Artinya yang datang sholat Jumat itu yang harus kita addressing dulu kan. Kita harus membenahi dulu. Nah, jadi mulai dari mana dulu nih kita benahi. Nah, kalau misalnya kita sudah mulai ngomong sesuatu yang gak relate, ya orang tidur lah. Saya rasa ya, betul. Dan gak bisa disalahin sih orang yang tidur. Betul. Nah, kalau begitu ceritanya, maka saya mau tanya nih, kira-kira menurut Felix itu, Anda kan yang mohon maaf sekali lagi, Anda baru Muslim, di mana kemudian Anda punya kesempatan dan ketelitian tanda petik untuk memahami apa peristiwa yang terjadi di dalam. Anda seorang yang berpendidikan, ini insinyur lah ya. Iya, alhamdulillah S1. Insinyur dari IPB ini. Itu kan sujud syukur ya dulu ya lulus S1. Ya, yang ketiga adalah Anda punya banyak bacaan ya, punya banyak bacaan di mana kemudian bisalah untuk menelaah apa yang terjadi. Kira-kira katakanlah misalnya untuk pola pendidikannya seperti apa kira-kira Mas Felix yang kita bisa lakukan agar kemudian itu tadi mengejar ketertinggalan, menuju ke masa depan dengan cara yang elegan. Start with why. Jadi mulai dengan pertanyaan kenapa. Kita punya program Escape, dan di program Escape itu untuk tahun ini kita punya satu tagline. Tagline-nya gini, God don't ask you to stop thinking, people did. Jadi artinya cobalah berpikir terus. Karena Tuhan tuh tidak pernah nyuruh kita untuk berhenti mikir. Bahkan nyuruh kita untuk mikir terus. Kenapa? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Yang nyuruh kita berhenti kan adalah orang kan. Karena orang takut dengan critical thinking. Seperti kata Pak Akbar tadi, bahwa saya ketika orang mulai critical thinking, yang terjadi adalah kezoliman tuh hilang. Jadi kalau kita bicara bahwa Islam adalah respons terbaik pada sesuatu, maka begitu critical thinking itu datang, itu kayak cahaya. Maka orang akan ngomong kan, kenapa kamu milih ini? Kenapa kamu nggak milih ini? Kenapa kamu nggak lihat program ini? Kenapa kamu harus terus kemudian pakai program itu? Orang-orang bilang, contoh ya, ada satu menurutku ya, toksik banget di dalam politik. Ketika kita melakukan suatu kritik, lantas terus kemudian orang-orang yang ada di pemerintahan, baik itu adalah juru bicara resmi ataupun juru bicara yang nggak resmi seperti buzzer, mereka bilang gini, pemerintah lebih tahu daripada kamu. Itu toksik banget tuh. Karena itu tidak terbukti sama sekali. Itu logical fallacy dari segi manapun tuh. Nah artinya ini kan adalah yang terjadi. Itu sama aja kayak ketika Ibrahim ngeritik terhadap kaumnya, kenapa mereka menyembah patung? Mereka menjawab dari dulu sudah begitu. Nah, itu hampir sama tuh. Nah ini cara untuk menyiasatinya dengan cara apa? Critical thinking itu tadi. Makanya kalau kita punya critical thinking yang banyak di antara orang-orang di Indonesia, aku yakin Indonesia akan berubah. Bukan hanya kaum muslim akan berubah. Bapakku menyederhanakan dengan cara begini. Lik, kalau kamu mau mengubah Indonesia, dia bilang harus ada 3 yang harus kamu ubah. Yang pertama adalah muslim, karena mereka mayoritas. Yang kedua adalah perempuan, karena mereka influence-nya besar sekali. Yang ketiga adalah orang Jawa, karena mereka adalah paling banyak juga. Aku berpikir, muslim, perempuan, Jawa. Megawati ini kayaknya. Gak itu gimana aja. Nanti aku bilang gini. Aku bilang berarti kan benar kan. Jadi gimana cara mengubah pemikiran orang-orang Jawa, orang-orang yang muslim dan para perempuan. Nah karena itulah sekarang aku banyak dakwah ya ke situ.